perlu saya jelaskan untuk memotivasi kawan-kawan semua. Siap. Bahwa saya dilahirkan dari anak petani. Terus waktu sekolah saja, makanya saya ada istilah, ada judul buku yang sedang saya Cah Angon Dadi Jaksa. Dulu kalau pulang sekolah SD itu ya gembala karena di kampung itu. Bapak saya malah marah. Sudah katanya ini gagah pakai pangkat nih gitu. Betul. Pilihan mungkin doa orang tua. Doa orang tua ya, feeling orang tua ya, Pak ya. Jangan berpikir ke lain hati. Udah seragam ini bagus gitu. Sehingga ya teruskan. Tapi prinsip bagi saya, apapun yang ditugaskan kepada saya total dan fokus. Telepon saya nggak berdering kok berdering karena ada perubahan perintah gitu kan. Jadi dan udah pasang Jimmer. Siap. Jammer. Tapi masih nyala HP saya karena ada perintah yang menentukan nasib salah satu terpidana itu. Betul. Dan itu HP ini kan udah ditinggal. Saya sudah masuk di dalam ring 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Adiasa dimanapun berada, kembali hadir program 2DM, program BTS, Bincang Tokoh Tapi Santai. Di awal tahun 2022 ada sejarah baru di Kejaksaan. Bintang tamu yang bikin deg-degan 2DM. Betul. Yang bikin 2022 menjadi sejarah baru Kejaksaan karena kita memiliki wakil jaksa agung baru. Seorang pejabat yang rendah hati, humble, smart, dan jangan lupa. Siap. Ini podcast beliau yang Podcast bangun pada ini saat beliau jam Intel. Siapa lagi kalau bukan Dr. Sunarta? Selamat datang Pak Sunarta. Selamat datang. Coba kan? Tunggu dulu, tadi dia dua DM jadi bingung gini kan. Kaku, gemetar, takut. Enggak. Izin Bapak. Untung kita itu seharusnya beliau harus pakai PDH. Iya. Kamu yang lupa loh mu. Bukan, kan gini. Bang, kalau beliau pakai PDH, gemerlap bintangnya kita yang silau. Udah gitu kita bingung ngomongnya kan. Takut kita. biar ngurangin rasa gemetar kita. Jadi kamu yang bertanggung jawab loh ya. Siap, mohon izin Bapak. Sebelumnya kami 2DM mengucapkan selamat Pak atas jabatan barunya, amanah barunya. Belum genap 2 minggu ya Bapak ya? Belum. Tapi beliau sudah perjalanan dinas ke Kalimantan Timur Pak ya? Sudah. Siap. Bapak, kita kemarin memperhatikan arahan Pak Jaksa Agung dalam sambutan pelantikan Bapak. Begitu banyak harapan Pak Jaksa Agung kepada Bapak sebagai wakil Jaksa Agung. Kira-kira untuk menyikapi seluruh arahan Pak Jaksa Agung, apa yang Bapak akan lakukan ke depan ini Pak? Oke. Pertama-tama terima kasih ya. Siap Pak. Siap Bapak. Atas diundangnya saya sebagai tamu. Dulu kan pemilik Bapak di sini. Dulu pemilik. Dulu ownernya. Dulu owner. Sekarang tamu di sini. Tahu Pak ya, siap. Jadi saya merasa ini saya diuji atau apa, deg-degan juga kan gitu. Enggak kok Pak, siap. 2 DM yang sudah tenar sementara saya kan baru muncul. Bapak di belakang layar. Belakang Support layar. kami Pak, siap Betul. Pak. Ya, jadi sesuai apa yang ditanyakan 2 DM ini, memang pertama saat saya diberitahu, saat itu ya terus terang ada prosesnya ya untuk sampai ke situ, bahwa saya diundang dulu ke istana. Siap Bapak. Saat diberitahu saya juga kaget. Apa yang menjadi tupoksinya wajah kan belum tahu juga. Tapi setelah mendengar arahan dan harapan yang begitu besar dari Bapak Jaksa Agung, pada intinya saya sebagai wakil Jaksa Agung harus membackup full apa yang menjadi tupoksi Bapak Jaksa Agung. Begitu banyaknya tupoksi beliau sehingga harus nanti ada berbagi ya. Berbagi dalam artian apa yang
didelegasikan ke saya sebagai wakil jaksa agung dan apa yang tetap di beliau. Namun demikian saya sebagai wakil jaksa agung berkomitmen bahwa 100% bahkan kalau boleh 1000% ya harus membackup beliau tupoksinya. Banyak sekali. Setelah saya masuk ternyata ada 17 item yang menjadi tupoksi wakil jaksa agung. Hampir satu kodi. Waduh, gawat Banyak sudah, sekali. Pak. Betul, Banyak sekali. Namun demikian dengan nawaitu tentunya ya. Siap. Bagi saya jabatan itu amanah. Sekaligus juga merupakan tantangan untuk saya. Amanah berarti harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun karena tantangan tentu saya harus mampu apa yang menjadi tanggung jawab saya itu. Tantangan itu harus kita jawab tentunya, namun bukan dengan kata-kata tapi dengan kerja. Kerja ini semua tentu tetap saya dalam salah satu sambutan mengatakan saya sebagai wakil tentu tolong dorong saya kalau jalan saya terlalu lambat. Tapi tolong tarik saya kalau saya terlalu kencang. Jadi tetap saya mengutamakan dan memegang prinsip bahwa pimpinan itu harus didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Begitu kata orang Padang. Saya pernah tugas Padang, jadi tetap beliau harus di depan saya siap membackup beliau pada intinya. Dengan berbagai dinamika tupoksi yang 17 itu. Dari 17 Pak pasti kan diantaranya tugas Bapak dalam membantu pelaksanaan tugas pembinaan. Betul. Terus kemudian pengembangan dan penguatan organisasi tentunya Ya, Pak. betul. Terus nggak kalah penting mungkin Bapak sebagai ketua tim pengarah reformasi birokrasi kan Pak. Ya. Nah, Sudah ada langkah-langkah mungkin yang Bapak sudah ada gambaran ke persiapkan. depan Pak. Yang sudah dicapai oleh kejaksaan ini kan sudah luar biasa Pak. Tapi kan tentunya sebagai manusia kita harus tetap berharap yang lebih baik lagi kan Pak. Gitu. Mungkin Bapak mau ada strategi khusus gitu Pak untuk khususnya tercapainya reformasi birokrasi yang saat ini sedang kita bangun terus Pak. Betul, salah satunya wakil jaksa agung itu sebagai ketua tim pengarah reformasi birokrasi di kejaksaan. Yang dulu memang sudah dirintis oleh wakil jaksa agung sebelumnya. Tentu ini merupakan tugas mulia yang harus kita dorong bersama agar kejaksaan lebih baik intinya. Karena reformasi birokrasi ini adalah bertujuan agar ada dua ya, ada WBK dan WBBM. Poinnya adalah apa sih yang mau dicapai, yang dituju dengan WBK dan WBBM ini. Intinya kan kita bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Membangun integritas. Kita bangun semua zona ini menjadi zona integritas menuju itu semua. Dan untuk itu tentu sebagai pejabat baru saya harus mengidentifikasi sebelumnya apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum. Kalau yang sudah baik ya kita dorong lebih baik, yang belum kita kerjakan bersama-sama. Jadi ada memang cara pemikiran yang salah dalam hal itu, karena jadi seolah-olah WBK WBBM ini menjadi tujuan dan sehingga menjadi beban. Itu yang salah kalau menurut saya. Jadi WBK WBBM merupakan cara saja. Jadi jangan menjadi beban. Mari kita sama-sama. Yang penting mau lulus mau enggak, mau terpilih mau enggak, yang penting kerja lebih baik dari mindsetnya harus dirubah gitu. Jadi dengan demikian maka apa yang menjadi program WBK WBBM tidak akan membebani cara berpikirnya. Mari kita sama-sama dorong bahwa kita berusaha dengan niat yang baik merubah mindset, pola pikir, pola sikap, pola tindak yang tadinya ya dalam tanda kutip ya kurang bagus sekarang menjadi lebih bagus. Karena kita intinya bertugas ini adalah melakukan pelayanan terhadap publik, melayani masyarakat, pencari keadilan dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita di program WBK WBBM itu artinya kita akan lebih baik. Ada panduannya yang harus kita ikuti sehingga kita akan menjadi lebih baik. Gitu. Jadi target Bapak itu bukan hanya sekedar kita hanya
kuantitas ya Pak ya, Ya. standar banyak, tapi kualitas benar-benar emang mindsetnya yang harus dirubah. mindset harus kita Karena rubah standar bersama. penilaian reformasi birokrasi tentunya yang penilaian oleh Menpan sendiri, Iya. penilaian eksternal itu parameter penilaiannya kan meskipun seobjektif mungkin, tapi kan ada nilai-nilai yang nggak bisa dilaksanakan Pak ya. Kayak kemarin disampaikan Pak Jambin, ternyata tim evaluasi yang dari Menpan juga tidak bisa hadir di seluruh satuan kerja kan Ya, Pak. Jadi akhirnya tidak maksimal. Keterbatasan juga mereka juga. Nah, kemudian ada pandemi COVID segala Iya, macam itu Pak. betul. Nah, mungkin Bapak untuk menghadapi masih tingginya tingkat pelanggaran oleh pegawai kita sendiri Pak. Bapak melihatnya seperti apa ini Pak? Ya, yang pertama tentu mari kita sama-sama merubah pola sikap, pola pikir kita. Karena dengan cara itu, yang tadinya kan maaf ya, Siap. mentalnya kita harus rubah mentalnya. Yang tadinya mungkin megang perkara itu tanda kutip, mohon maaf dengan tujuan lain. Sekarang harus kita rubah itu, bukan zamannya lagi sekarang. Betul. Sebab kalau itu yang dipegang, itu tidak akan ada kemajuan. Karena kenapa? Karena segala sesuatu orientasinya hal-hal yang kurang baik. Dan tentu dengan perubahan sikap, pola pikir dan pola tindak ini mudah-mudahan mindset ini berubah semua dan tujuan penanganan perkara pun beda gitu. Ini rata-rata kan kalau ditugaskan di bidang mana nggak mau, inginnya dipidum terus, katanya ada apa itu kan gitu. Jadi mari kita sama-sama kita niatkan. Tadi kan saya di awal kemukakan selain sebagai amanah, tentu ini merupakan tantangan untuk kita hadapi dengan sebaik-baiknya, dan ini terus terang harus kita polakan dalam pikiran kita bahwa itu semua harus dipertanggungjawabkan. Pekerjaan kita itu kepada tentu yang di atas yang menciptakan kita semua. Boleh manusia lepas dari pengawasannya, dari Tuhan tidak akan pernah tidur. Mari kita sama-sama untuk itu, apapun yang ditugaskan kepada kita, kerjakan dengan baik, niatkan sebagai ibadah tentunya. Karena kalau diniatkan sebagai ibadah, selain terasa ringan, tentu akan membawa nilai kebaikan kepada orang lain, dan tentu kalau udah diniatkan ibadah, saya yakin akan dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan niat yang tulus tentunya. Sudah tidak ada lagi kata terlambat kan Pak? Artinya masih teman-teman ini harus sampai Nggak ada yang nggak ada terlambat ya Pak ya. Kapanpun, kalau yang namanya perubahan, kapanpun insya Allah akan membawa kebaikan. Siap, Amin. Bapak izin dari 7 program prioritas Pak Jaksa Agung. Pak Jaksa Agung itu memang ada salah satunya itu yang menjadi ruang lingkup tugas Bapak sebagai Wakil Jaksa Agung, yaitu sebagai Ketua Komite Teknologi dan Informasi Menuju kejaksaan digital ya. Ini juga hal berat. Meskipun Bapak di Jam Intel Jam Intel, kemarin betul. luar biasa prestasi Bapak nih, termasuk podcast ini. Iya, podcast Tanpa beliau tidak ada. tidak akan ada. Dua DM hanya tidak dikenal. Nah, ini Bapak mungkin harapan Bapak ke depan untuk mewujudkan kejaksaan digital nanti seperti apa, Pak? Memang kita salah satu tujuannya adalah kejaksaan yang modern, yang berbasis digital ya. Sehingga memang saya sebagai ketua komite apa tadi namanya? Teknologi informasi. Harus mengembangkan, karena terus terang aplikasi itu banyak sekali di kejaksaan karena saking kreatifnya kawan-kawan itu, saking kreatif. Apalagi setiap mengajukan WBK, kreativitas muncul semua. Namun disayangkan itu belum terintegrasi, sehingga nanti menuju kita akan programkan satu data kejaksaan satu data, sehingga dan itu semua nanti akan terintegrasi dengan KL lain, kementerian lain, sehingga ini merupakan program nasional sebenarnya. Tapi mari kita tertibkan dulu yang di kita integrasinya. Sehingga kalau kejaksaan sudah terintegrasi, tinggal connect dengan kementerian yang ada lain. Sehingga dengan demikian maka
apabila sudah terbentuk, ini akan mempermudah dan mengefisiensikan kerja Pak Jaksa Agung dalam mengambil kebijakan. Karena tinggal dengan ujung telunjuk data yang diperlukan keluar. Sebagai bahan analisa Pak ya. Betul. Jadi dengan demikian maka kebijakan atau keputusan yang diambil insya Allah tidak akan salah karena didukung dengan data yang valid, data yang cepat. Nah, gitu. Sampai saat ini itu masih belum terwujud Pak atau on progress itu? On progress, insya Allah. progress, Kalau Pak, belum terwujud salah. Sebab kreativitas kawan-kawan udah baik, ada Daskrimti, ada betul Pak. di Intel juga AMC dan lain sebagainya. Insya Allah dalam kan seperti administrasi CPD sudah jalan, Siap Pak. CMS sudah jalan. Siap. Hanya mungkin ada beberapa hal yang belum terintegrasi dan ini semua kembalikan kepada kita semua untuk mengintegrasikannya. Ya. Betul. Dan saya sebagai ketua tim akan mendorong itu semua, bahkan dalam waktu yang akan datang, dalam waktu dekat ini saya akan kumpulkan itu, akan rapatkan di mana dan apa yang masih kurang, sehingga tentu dengan evaluasi yang ada nanti kita bisa mengambil langkah apa yang perlu, apa yang mendesak. Betul. Sehingga ya program beliau untuk Kejaksaan Satu Data ini bisa tercapai begitu ya. Dan Bapak yakin bisa terwujud ya, Pak? Bisa ya. Dalam waktu Yakin, dekat maksudnya. 2 tahun pandemi aja beliau karyanya luar biasa mu. So kan ada dari bahasa Jawa, tapi ini boleh ya kalau Boleh Pak. Boleh Pak. Bapak boleh Pak. Saya juga ngerti bahasa Jawa. Saya juga orang Sunda Pak. Tinggi Pak, siap Pak. Monggo Pak. sopo temen ing temenan mesti bakal keturutan. Artinya kalau kita punya niat, punya tekad yang kuat, pasti apa yang dicita-citakan akan tercapai gitu. Jadi harus Ngerti nggak lo? Itu kan barusan diterjemahkan. Iya. Siapa yang punya keinginan kuat Kuat. pasti tercapai, terwujud. Kalau bahasa Sundanya apa itu Pak? nah, ETW lah. Ngerti nggak? Saya nggak bisa. Jadi lidah saya sudah terbiasa dengan bahasa Jawa Pak ya. Indonesia. Ya, Oh betul. Indonesia, siapa Pak? Terus kemudian Pak kita berbicara tentang strategi sudah, berbicara dengan capaian kinerja sudah. Udah gini, Bapak kan punya tugas 17 yang tertulis ya Pak. Iya. Belum tugas-tugas yang lain secara Yang langsung insidentil. yang insidentil dari pimpinan. Bapak mungkin kan sudah punya target nih kan. Oh dari 17 ini misalkan Bapak nih, target jangka menengah, jangka panjang, jangka itu tuh kan berarti sudah ada. Cita-cita Bapak nih, apa dulu nih? Saya pokoknya untuk langkah pertama baru ini loh yang jadi prioritas gitu. Jadi wakil itu apa Pak? Semua penting. Semua penting. Itu Siap. harus semua penting. Penting. Namun Barengan. yang sangat mendesak dan ini dinilai terus oleh kementerian dalam hal ini Menpan ya. Kejaksaan yang modern dan berbasis digital ini yang paling utama dulu. Kenapa? Kenapa? Karena kalau ini semua sudah berjalan dan sudah terintegrasi itu, maka semua pekerjaan Otomatis ya Pak ya? otomatis lebih Siap. efisien dan efektif cepat. Berbicara pengawasan dengan IT berarti terukur nanti pengawasannya. Semuanya ya Pak ya. Semua. Pengawasan, pembinaan pegawai ya Pak ya. Dan kita semua harus siap-siap untuk digitalisasi ini agar yaitu mempermudah. Siap. Jangan sampai teknologi justru membebani, justru Iya. teknologi yang ada harus membantu kerja kita untuk mempermudah kerja kita tentunya. Tuh. Pak Wajah berbicara tentang kewenangan Bapak dalam mendukung pembinaan, mengembangkan organisasi. Ya. Kami juga ingin mengetahui sejauh mana dukungan Bapak terhadap Puspenkum ke depan. Karena satu, struktur kelembagaan, apakah ada rencana mau dikembangkan ekselonisasinya supaya Puspenkum lebih modern? Mas Ded, ini lebih- bukan pertanyaan titipan atau Enggak ada. Enggak ada mu, asli mu. Enggak. Jadi Iya kan, aduh. Ini kan dengan undang-undang perubahan kejaksaan Iya, itu, Pak. di situ ada tugas-tugas penting yang harus dikembangkan. Antara itu pengembangan organisasi. Mohon maaf loh Bapak, izin Bapak. Ya. Jadi gimana Pak? Siap Pak, siap. Saya berpendapat bahwa kehumasan ini memegang peranan yang sangat penting. Terima Kenapa? kasih Bapak. Itu kan. Karena dengan kehumasan ini masyarakat menjadi tahu apa yang kita kerjakan. Siap.
sebagus dan sehebat apapun yang kita kerjakan, tanpa kehumasan masyarakat tidak tahu. Bukan berarti kita riak ya. Tapi kan kinerja kita juga harus diketahui oleh masyarakat bahwa kita berbuat untuk masyarakat. Betul. Begitu pentingnya Penkum, saya berpendapat juga bahwa suatu saat ini harus dikembangkan. Seperti misalnya di Kejati kasih masih tingkatnya. Bagaimana kalau ditingkatkan menjadi Kabag? Kalau di sana naik berarti di sini juga nanti Naik eselonisasinya Pak. selain eselonisasi naik, kesempatan berkarir kawan-kawan juga banyak kan gitu. Kan banyak talenta-talenta seperti Momo sama Dedi di bidang kehumasan ini Siap. belum dapat tempat kan gitu. Siap. Itulah hebatnya beliau. Gak perlu saya jelaskan, gak ada langsung ngerti apa maksudnya Mas Dede. Saya pertanyaan beliau itu tahu sebenarnya. Jadi maksudnya apa? Baru satu kalimat saya udah tahu. Arahnya kemana Bapak? Itulah hebatnya Itu beliau. ya nama Bapak kan Bapak kita. Enggak, beliau kan makna dari namanya itu cahaya. Cahaya. Bisa memberikan cahaya bagi segenap. Dan ingat, manusia. beliau itu cahaya ya, bukan surya katanya. Bukan. Kalau surya sore sudah redup, kalau cahaya tanpa Selalu batas. Bapak jangan teruskan. Aduh, ini keren Pak, izin. Tentunya dengan perpindahan ruangan Ini Pak. boleh minum. Boleh Pak. Siap Pak, Aduh, saya Bapak, juga minum nih saya Pak. juga minum Bapak izin. Kopi Pak, siap. Saya pikir bohongan ternyata ada. Ada Pak. Ada Pak. Itu kalau di TV biasanya Iya, Pak. Pak. Mantap ya. Siap Pak. Dan kita berharap nanti Puspenkum Pak, kita juga punya TV, punya radio, masih banyak yang harus kita lakukan Pak, termasuk pengembangan tim kreatif, kan produksi untuk beberapa program-program yang strategis itu kan. Karena program Bapak waktu Jamintel juga banyak yang menjadi dasar pengembangan Puspenkum ke depan kan Pak. Nah, Ya, setidaknya kan pertanggungjawaban kita ke masyarakat bisa tersampaikan gitu loh Pak, gitu. Mantap. Pak, tapi nanti setelah jadi wajah kan dengan Puspenkum masih mendukung kan Pak nanti Pak. Kalau Puspenkumnya memerlukan saya insya Allah. Iya, Pak. Dan Puspenkum ini bagian seperti tadi jelaskan, bagian dari kita. Iya Ya. Pak, siap. Apa yang Pak Jaksa Agung perlu komunikasikan dengan masyarakat, Siap. apa yang juga masyarakat perlu sampaikan kan perlu sarana. Siap. Sarana inilah, channel inilah yang kita pakai ya. Siap. Sehingga tidak ada alasan bahwa sudah ada Juwaja nggak perlu lagi Penkum, tidak. Jadi justru saya perlu orang Penkum. Iya. Saya besar oleh Penkum ini terserah. Setiap saya waktu itu nangkap DPO Penkum yang nyebarkan. Betul. Dan ngomong-ngomong DPO Pak, luar biasa loh Pak capaian Iya. DPO-nya banyak sekali Pak. Orang di saat pandemi takut keluar, kita nangkepin orang, kan luar biasa Pak. Itu termasuk strategi beliau. Iya. Di saat orang-orang itu di dalam rumah baru beliau bergerak. Saya hanya ingin menyampaikan pesan dengan Aja. itu Siap. bahwa tidak ada tempat aman bagi buron. Hmm, Hanya itu satu aja Iya, kalimat. betul Pak, betul. Maka jangan jadi buron, Betul. datang menyerahkan diri saja. Gitu. Coba kalau kalian serahkan diri, cepat selesai hukumannya kan. Itu. Minimal kan dia nggak juga ketakutan tiap hari, deg-degan, semua orang jadi Betul. parno. Jadi di luar itu menurut dia bebas, padahal dihukum itu. Betul. Karena secara sosial hukuman itu berjalan. Siap, Lebih tersiksanya lama. siap. Jadi kalau menunda eksekusi memperpanjang penderitaan. Oh, Ini quotes keren ini. coach keren tuh. Tuh tidak ada tempat buat DPO. Semakin lama semakin di luar semakin panjang penderitaan. Luar biasa. Udahlah, kita udah tadi ngomong-ngomong serius. Kita kulik yuk. Iya. Pak, Bapak hobinya apa sih Pak sekarang, Pak? Hobi olahraga atau hobi yang lain Pak? Yang pasti sama dengan yang lain, olahraga ya, karena katanya begitu di dalam tubuh yang sehat terdapat Jiwa jiwa yang kuat. Itu tetap olahraga itu perlu. Walaupun ringan-ringan karena tahu umur lah. Siap. Gak ada hobi-hobi unik gitu Pak? Koleksi apa gitu Pak? Enggak lah, saya manusia biasa kan, yang jadi biasa aja lah. Siap. Jalan. Pak Putra ada yang jadi jaksa nggak Pak? Enggak ada, belum. Oh belum Pak? Izin, emang putra berapa Bapak?
4 insya Allah. Kok insya Allah Pak? Mau nambah lagi Pak? Ya ada kemungkinan kan begitu. Betul. Lah, benar. Semua Nah, tidak betul Pak. tertutup. Nasib itu besok kita nggak tahu ya Pak ya. Iya, Betul. Tambah rezeki, anak rezeki. Iya. Atau mungkin Bapak udah mantu ya Pak ya? Insya Allah sudah. Sudah Pak Sudah. ya. Gini Pak, Bapak kan sebagai sekarang nih, ini kan puncak karir jabatan ya Pak ya. Siap. Wajar kan kalau Pak Jaksa Agung kan mungkin politis yang sudah, maksudnya itu tidak aktif di jaksa, aktif kan kalau karirnya kan di wajah nih. Berarti kan biar menambah keyakinan dan semangat teman-teman Adiaksa. Emang apakah yang sampai mencapai karir Bapak ini emang udah harus orang kota kah? Orang desa kah? Atau emang gimana Pak? Pertanyaanmu sulit dijawab Pun. Sebenarnya pertanyaan simpelnya, Bapak bisa jadi wakil jaksa agung. Ada cara atau Itu mah nanti kalau itu tips. terus? Maksudnya itu kan karir Bapak itu kan dulu emang Bapak ini di Jakarta terus gitu. Ya itulah. Kalau boleh dibilang berpikir saja tidak sebenarnya untuk jadi wakil jaksa agung ini. Tapi ya begitulah. Dulu saya dari kampung ya. Makanya ibarat saya sering bicara bahwa dalam berkarir ini saya ibarat makan bubur panas. Nah, ini apa Ini itu, Pak? apa lagi tuh Pak? Jadi kalau makan bubur panas pinggir terus. Pas mau habis baru ke tengah. Bu, kamu kok dari tengah duluan kamu kemarinmu? Ya, Lapar karena ya? buburnya nggak panas. Oh, enggak panas. Kalau ya, saya Pak? panas. Karena Jadi- bubur sisa. Udah Jadi dingin. Siap. sejak ya mungkin ini perlu saya jelaskan untuk memotivasi kawan-kawan semua. Siap. Bahwa saya dilahirkan dari anak petani. Terus waktu sekolah saja, makanya saya ada istilah, ada judul buku yang sedang saya Cah Angon Dadi Jaksa. Dulu kalau pulang sekolah SD itu ya gembala karena di kampung itu. Oh, ini beneran Pak? Betul Pak. Serius. Ada SD Pak. SD. Tamat SD ya ke SMP di Pagaden sana di pinggir Subang sebelah utara Pantura. Waktu SD itu perlu jarang pakai sendal aja, jarang pakai nyeker kan. Makanya kok nyeker saja sekarang jadi wakil jaksa agung. Coba kalau pakai sepatu dulu. Jadi bukan maksud saya pikir kan Bapak karirnya sampai wakil jaksa agung itu kan mungkin jadi- orang tuanya itu ya dulu. Enggak, petani. Jadi saya keluarga pertama dari keluarga itu pertama yang menjadi jaksa itu saya. Jadi tamat SMP, SMA harus kos jauh. Udah 20 kilo, mana nggak mungkin kan? Iya. Kalau kemudian apalagi sudah ke kuliah di Unpad, Siap. kan udah ratusan kilo sudah nggak mau. Siap. Jadi itu nggak kebayang kalau tidak punya keinginan yang kuat. Siap. Boro-boro tamat SMA, SD aja belum tentu gitu. Jadi karena kuat aja keinginannya, nggak tahu terpikir dari mana ingin sekolah aja gitu kan. Nah, ternyata ya setelah lulus baru ada pendaftaran, ya ikut daftar juga, lulus juga kan gitu. Rezeki Bapak. Itulah aku bayang sekolah SD. Ya kalau saya sih di kampung juga sama Pak, tapi pasti pakai sepatu. Musim hujan aja digantungin Pak. Kalau Bapak kan masih nyeker kan. Ekspresi Ibu waktu Iya, pertama Bapak kan lulus itu jadi jaksa. jadi pegawai kejaksaan gimana? Gimana Ya, tuh, Pak? pasti ingat pasti Bapak. Betul. Wow, sangat senang ya karena itu tidak terpikirkan oleh mereka. Bahkan setelah saya pakai seragam kejaksaan, saya masih diundang oleh Bank Indonesia waktu itu untuk mengikuti seleksi. Oh, diterima dua Pak. Diterima Saya lapor, bapak saya malah marah. Sudah katanya ini gagah pakai pangkat nih gitu. Wah, betul. Pilihan mungkin doa orang tua. Doa orang tua ya, feeling orang tua ya Pak ya. Jangan berpikir ke lain hati. Udah seragam ini bagus gitu. Sehingga ya teruskan. Tapi prinsip bagi saya, apapun yang ditugaskan kepada saya total dan fokus, sehingga hasilnya maksimal, dan hasil itulah yang akan merekomendasikan kita selanjutnya. Ya. Kalau misalnya kita dikasih tugas A, tapi setengah-setengah kan jadi kecewa pimpinan, pasti nggak akan merekomendasikan apapun. Tapi kalau fokus dan total kayak Persib lah,
Kalau main bolanya total football. Jadi total. Pikiran semua daya kemampuan ke situ sehingga akhirnya maksimal dan memuaskan pimpinan. Makanya akan merekomended kita. Jadi penilaian ya Bapak ya. Walaupun saya di keluarga nggak ada di kejaksaan, ternyata kerja-kerja dan kinerja saya itulah yang merekomendasikan saya, sehingga banyak pimpinan-pimpinan yang pernah saya bantu, pernah saya jadi anak buahnya merekomendasikan semua. Ya bukan itu, saya sengaja ceritakan ini agar termotivasilah kawan-kawan ini. Iya Pak, betul. Bahwa istilah saya seleksi alam lah, seleksi alam. Karena alam akan menyeleksi siapa yang akan karirnya bagus, itu alam akan menyeleksi dengan sendirinya. Salah satunya ya begitu, tidak mendasarkan kepada orang lain. Betul. Dasarkanlah kepada diri kita, keyakinan kita, yaitulah tunjukkan dengan kinerja itu. Iya, betul Pak. Saya boleh ngibaratkan saya. Siap. Apabila saya orang petani ceritanya kan, jadi boleh mengibaratkan dari alam aja karena seleksi alam. Siap. Ada bayangkan sekarang setandan pohon yang sudah tua, pohon pisang. Siap. Pisangnya aja yang udah tua. Kita potong, kita gantung di ruang tamu. Siap. Matangnya bareng nggak? Tidak Pak. Nah, tidak, satu-satu. Bahkan ada yang busuk. Itulah gambaran kehidupan kita. Siap. Jadi dari misal PPJ kita 100. Dari 100 itu siapa yang matang dulu, siapa yang busuk nampak nanti kan gitu. Jadi tidak akan bareng. Dengan menyadari itu semua, tentu yang pertama mendorong semangat. Yang kedua, kalau misalnya ada kawan yang lebih maju, jangan iri karena emang porsi kita ini. Gitu. Siap. Iya, betul. Dan itu semua tentu ditentukan oleh kerja-kerja kita sebelumnya. Siap. Karena apa yang kita tanam akan dipetik Sehingga kemudian. Sobat Adiaksa memberikan pengabdian yang terbaik ya Pak, baik Ya, institusi, kepada pimpinan gitu kan. Intinya itu bagaimana kita berbuat yang terbaik untuk institusi kita. Jangan orientasi yang lain-lain lah gitu. Iya. Tadi kan beliau bilang bubur kan, pinggir-pinggir dulu. Nah, mulai sekarang saya makan bubur dari pinggir deh. Jadi di mana Bapak pertama penugasan Pak? Kalau nggak salah Bapak di Subang ya Pak? Subang, capeknya di Subang. Siap. Tahun 91. Ya. Kemudian jaksa pertamanya di Singkawang. Oh, Singkawang. Singkawang. 5 tahun. 5 Jadi Singkawang. orang lain ke sana 6 bulan ngurus pindah, saya ngurus supaya nggak pindah. Kenapa Pak? Karena kalau di luar Jawa itu cepat akan mendapat tempat promosi kan gitu. Siap. Saya betul. boleh ke Jawa asal 3C dan dalam posisi kasih, itu pikiran pendek saya. Oh. Sehingga nanti kasihnya tidak keluar Jawa lagi. Sudah berstrategi beliau dari awal. Siap, gitu. siap. Lah itu aja satu lagi tuh bocoran tuh. Tadi Aksa. Iya. Jadi dipindahkan ke daerah, justru kita berkarirlah di daerah, menonjol akhirnya kan. Siap, Karena menonjol, pimpinan juga merekomendin. Kemudian dari sana saya kasih intel, sampai kasih intel di Singkawang itu. Siap, Kasih intel lagi di Kerawang. siap, Dari Kerawang ke Gedung Bundar. siap. Kasih lagi. Siap, Dari situ langsung Kajari cerita. siap. 3 Di kali. Jawa ya Pak ya waktu itu? Kajarinya Padang Panjang, Oh, Padang Panjang. Sumatera Barat. Siap. Dari situ saya ke Padang Panjang, ke Banyuwangi, Siap. Jawa Timur. Masih Ketemu lah Mas Dedi. Iya. Siap. Siap. Ketemu Mas Dedi. Siap. Dari Banyuwangi ke Bengkulu sebagai Aspitsu. Siap. Situ Kajari lagi di Palembang. Dari Palembang as intel di Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah, nah ini artinya dari situ kan udah kelas 1 asistennya. Saya jadi Kasubdit. Oh, Kasubdit di Intel. Siap. Sementara orang ini kan ada yang protes, kenapa dari kelas 1 ke Kasubdit. Kita jalani aja, emang jalan hidup itu. Dan memang belum pernah eselon 3 di Kejagung saat Kejagung, itu. siap. Saya diikutin, akhirnya dari situ langsung koordinator di Bidung. Nah, waktu koordinator itulah saya mendapat tugas khusus juga yang maha berat kalau menurut saya. apa itu Pak? Tugas apa itu Pak? Sebagai ketua tim pelaksanaan eksekusi mati yang di Oh, iya. apa namanya? Nusa Kambangan ya Pak. Kambangan. Siap. Saya sampai
3 kali, Siap. yang Palembang, terus yang 1-2. Jadi Siap. saya sampai melaksanakan sampai 17 orang. Ada nggak kejadian-kejadian Iya, yang yang minimal. aneh? Ada yang Pak? aneh. Apa? Gimana tuh Pak? Ya sebenarnya ini di luar nalar ya. Siap. Bahwa pada saat mau eksekusi yang kedua ini kan ada yang dari Filipina, Iya. tapi ini terlalu sekret. Jadi ada yang seharusnya telepon saya nggak berdering kok berdering karena ada perubahan perintah gitu kan. Jadi dan udah pasang Jimmer Siap. Jammer. Ya, tapi masih nyala HP saya karena ada perintah yang menentukan nasib salah satu terpidana itu. betul. Dan itu HP ini kan udah ditinggal. Saya Siap. sudah masuk di dalam ring 1. Tapi hati saya kayak ada yang gerakan harus keluar sehingga melihat. Akhirnya nggak terjadi Pak ya itu. Akhirnya nggak terjadi. Seharusnya dia dieksekusi waktu Iya. itu ya. Iya, padahal Karena ada itu kan perubahan. iya kan Dan ada. itu Siap. yang seperti itu kan di luar nalar ya. Iya, Namun betul. demikian kita semua pasrah. Akhirnya ya tidak ada yang salah. Iya. Makanya saya di situ kembali lagi ke yang rumus awal. Apapun yang ditugaskan fokus. Apa yang ditugaskan total. Siap. Istilah total itu jangan mikirin apapun. Iya. Gitu. Jadi sehingga hasilnya insya Allah maksimal kan gitu. Siap. Sebagai ketua eksekutor waktu itu Eksekusi, Pak, iya. eksekusi perasaan Bapak waktu itu Ya gimana? kan Bapak itu kan terjun banyak sekali langsung tuh. Terjun langsung. memastikan. Bila perlu setelah ditembak kan Kan pasti Bapak harus ngecek memastikan lagi kan, Pak? Pak? Cek setelah 30 menit kita cek 30 masih cek. hidup atau tidak. Kalau sudah lepas pemulasaranan terus. Iya. Kalau yang masih hidup ya ada tembakan pengakhir namanya. Ada nggak Pak yang dari 17 itu Ada yang sekali. masih hidup? Pak? Ada sekali. Sehingga ada tembakan pengakhir. Dan itu Bapak harus benar-benar menyaksikan Iya, dan memastikan. walaupun bukan saya yang melakukan, Siap, tapi iya. komandan regunya Iya, yang komandan. di depan mata kita kan gitu. Ya sebagai manusia biasa tentu kalau ditanya perasaan ya manusiawi lah kalau Betul, Pak. itu. Namun untuk menguatkan hati saya tentu saya harus punya pola pikir yang menjadi penguat bagi jiwa saya. Maka saya berpikir begini. 1 gram itu hitung-hitungan medisnya akan merusak 5 orang Iya, siap. generasi. 1 gram Untuk narkotika aja Pak ya. Siap. sabu. Makanya yang dihukum ini kan yang puluhan kilo, ratusan kilo. Iya. Iya. Berarti kalau dihitung dia bisa Udah membunuh berapa merusak orang Pak? Jutaan orang satu orang. Supaya saya enak akhirnya berpikirnya saya putar daripada rusak yang 2 juta mending ya 1. Iya. Dan kesalahannya sudah cukup. Dan secara yuridis undang-undang hukum positif kita memang ada hukuman mati. Walaupun memang waktu itu kontroversi bahwa itu melanggar HAM. Iya. Sampai sekarang itu Pak. Iya. Pertanyaan kita kan apakah nahan orang bukan melanggar HAM? Itu kan melanggar HAM juga. Tapi kenapa dibolehkan? Karena memang hukum positif mengatur. Iya. Itu supaya saya tenang harus berpikir begitu. Iya. Sehingga tidak merasa bersalah. Dari 17 itu narkoba semua atau ada yang Yang pembunuhan? 3 pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana Pak ya. Yang Siap. yang 14 semua narkoba. Jadi itu jadi kenangan terindah kalau menurut saya Pak. Ya, dan untuk Sejarah tidak hidup. jadi untuk tidak jadi traumatik kan Pak ya. Jadi Iya. karena Bapak berpikir seperti itu. ya. Harus pikir gitu. Nah, dari situ kan saya langsung waka di mana? Makassar. Oke, Dari siap. Makassar, kemudian Kajati NTT, Baru masuk Jawa Timur baru Bapak. masuk Jawa Timur. Jawa Timur baru ke Sesjam Intel, Sesjam Pidum, Jam Intel baru ke sini. Itu Udah 2 kali Jaksa Agung muda beliau udah 2 kali. Siap. Memang layak lah masuk sebagai wakil Jaksa Betul. Agung gitu. Tapi tadi seneng istilahnya Pak. Anak apa Pak? Jadi wajah tadi. Yang anak apa? Yang Cah Angon. Cah Angon. jadi jaksa. Jadi Cah Angon jadi wakil Jaksa Agung Pak. Iya. Cah Angon jadi wakil Kalau Jaksa beliau Agung. Cak Angon, kalau bapak saya pedagang sepatu jadi jaksa. Jadi kita harus mensyukuri semua nikmatnya. Sama, bapak saya juga buruh tukang las Pak di Citerup sini Pak Bogor biasa Pak. Alhamdulillah juga emang Sudah satu-satunya. seperti sekarang aja luar biasa. Alhamdulillah bersyukurnya. bersyukur. Betul. Dengan syukur yang kita terima, ya kita Ya, insya Allah nikmat. nanti berikan kenikmatan. Buktinya kita bisa ngobrol langsung sama Ngobrol beliau. sama Yang Jaksa lain belum Agung. tentu kan. Belum tentu.
Nah mungkin Pak untuk penyemangat juga ke teman-teman, mungkin ada pesan atau kesan. Ya kan kita sobat-sobat Adiaksa nih seluruh Indonesia Pak. Jangan, kan kadang-kadang kan yang di daerah kok nggak pindah-pindah ini sebetulnya kepegawaian ini bener apa enggak gitu kan. Biasanya kan kadang-kadang banyak tidak sedikit yang berkecil hati gitu loh Pak. Izin Bapak. Ya untuk kawan-kawan, untuk hal yang demikian itu percayalah bahwa kami semua yang ada di sini Memikirkan. sudah memikirkan polanya, sudah memikirkan semuanya ya. Siap. Ambil hikmah dari apapun, ambil cara berpikir positif bahwa kalau misalnya kayak dulu saya jadi jaksa pertama 5 tahun, orang lain 6 bulan pindah. Kalau saya nggak berpikir positif, iri saya. Kenapa orang lain bisa pindah? Karena saya niat emang nggak pindah, ya alhamdulillah akhirnya kan gitu. Jadi semua kawan-kawan tolong yang di seluruh Indonesia, kalau memang masih kebagian, masih di daerah, bukan berarti dibuang, Siap. tapi lagi disiapkan untuk lebih Tempat baik. yang lebih Iya, baik. Gitu. Tuh teman-teman, Disiapkan. sabar. Kita sedang mempersiapkan tempat yang lebih baik. Nah, kan betul. Tapi ya, tunjukkan kinerjamu, jangan terus di daerah terus diam-diam aja, harus tetap berkarya. Karena kinerja itulah, bahasa saya itu, kinerja itulah yang akan merekomendasi kita Betul. untuk langkah selanjutnya. Betul. Kalau ditempatkan di daerah malah kabur, lari-lari, malah kena Terukur ya, Pak? PP 53 sekarang. Betul, betul, Karena 40 hari berturut-turut, 46 hari berturut-turut tidak Dicapai. masuk ya. Gitu. Itu rekomendasinya itu kinerja dan fokus, total kata beliau tuh. Tanpa terasa ini kita udah menyita waktu Bapak luar biasa panjang ini. Kita kayaknya Waktu sudah beliaunya cukup terbatas ini. kita. Waktu terbatas ini kalau nggak tadi. Terima kasih banyak. Terima Pak, kasih sudah banyak meluangkan Bapak. Sama saya Dan juga kami terima juga kasih. mungkin tadi belum mengucapkan selamat ya Bapak. Udah. Insya Allah makin Mudah-mudahan barokah. makin berkah membawa. Jadi enggak diperpanjang ini enggak. Oh, ini nanti ada sesi yang Pak, lain, nanti ada sesi lain Pak. Lah, tenang aja Bapak. Kan Bapak baru menyampaikan 17 plus. Ya. Nah, nanti yang 17-nya itu kita urai Pak satu-satu Bapak. Dan Izin, pesan Pak. kami Pak, kan Bapak nanti banyak program nih. Ya. Program reformasi birokrasi. Waktu Bapak kunjungan ke daerah, ajak dulu DM ya Pak. Oh iya beres. Tapi boleh pesan dulu saya ke yang lain, yang kawan-kawan semua di daerah ya. Iya Pak. Siap, boleh, Pak. boleh, Siap, Pak. Terima kasih semua mendoakan saya dan Siap. terima kasih juga mohon doanya Siap, Bapak. dan mohon dukungannya agar amanah yang diberikan kepada saya ini dapat saya laksanakan dengan baik tentunya. Siap. Karena Allah, saya Pak. tidak Insya bisa Allah, kerja sendiri. Siap. Tapi dukungan semuanya lah yang akan membuat tugas ini berjalan dengan baik tentunya. Amin. Amin. Terkhusus terkait penyiapan implementasi undang-undang perubahan kejaksaan yang baru ya Pak. Betul. Ya? Jadi Itu jadi tugas berat kami buat juga Bapak. sebagai ketua tim pelaksanaan undang-undang yang baru ini. Oh, siap, Kita siap, akan bentuk juga tim khusus mulai dari sosialisasi maupun pembidangan. Oke, Karena siap. untuk implementasinya harus ada peraturan-peraturan pelaksanaan di bawah. Itu semua harus Dan banyak sekali itu ya banyak Pak. sekali harus kita lakukan. Jadi baru bersama. masuk dilantik tuh tugas bikin peraturan-peraturan aja udah Makanya kita menunggu. segera undang beliau karena kalau bulan depan sudah nggak dapat waktu beliau. siap, betul. Ya kan? Udah susah. Udah Dan susah. saya yakin Siap Bapak. tim saya di bawah itu bagus-bagus, Siap. Amin. sehingga akan semua akan berjalan. Yang Siap, penting siap. kebersamaan dan semangat bersama ini tentu akan mempermudah Amin. dan meringankan tugas selanjutnya. Nah, salah satu nih 2DM juga nanti sosialisasi siap. terhadap Kita akan dukung undang-undang, sepenuhnya peraturan-peraturan undang-undang, di bawahnya juga sudah Betul. dilaksana Betul, siap. dan sampai pencapaiannya pun nanti Iya, insya Allah. betul. Bapak, terima kasih banyak waktunya. Dan mudah-mudahan seluruh obrolan kita pada siang hari ini sangat bermanfaat bagi Sobat Adiaksa dimanapun berada. Baik di kota maupun Di yang desa. kalian sedang di desa. Kata Bapak pinggiran bubur teh Iya. panas. Di kacap jari di mana yang jelas kami bangga bahwa kalian menjadi bagian penting untuk kejaksaan. Minimal jadi pedoman buat teman-teman Adiaksa, itu ada saran dan tips dari beliau. Jangan kecil hati, ingat fokus dan totalitas ya Bapak Dan ya. ikhlas. Dan ikhlas. Dimanapun kalian bertugas dan dimanapun pengabdian kalian yang
saat ini kalian emban amanahnya. Kami yang mikirkan. Siap. Sobat Adiaksa bekerja biar beliau yang memikirkan. Iya, betul. Sobat Adiaksa, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.